Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanif Nur Ilham Al-Faiz dari Politeknik Negeri Semarang akan memaparkan esai saya yang berjudul Strategi Digital Marketing yang Efektif dalam Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro. Pada pembahasan kali ini terbagi ke dalam 5 pembahasan, yakni latar belakang, kemudian digital marketing, lalu ada platform dan strategi. Setelah itu ada hambatan dan solusi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Mari kita masuk ke latar belakang. Di era digital saat ini, perubahan perilaku dari konsumen semakin bergeser pula ke ranah digital. Hal ini tentu berdampak bagi pelaku usaha mikro dalam menjalankan usahanya. Padahal usaha mikro bersama dengan usaha kecil dan menengah atau bisa disebut dengan UMKM itu berdampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Lantas, seberapa penting usaha mikro? Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM dalam Kementerian Keuangan pada tahun 2024, lebih dari 64 juta pelaku usaha mikro tersebar di seluruh Indonesia dan sebagai penyumbang kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional. Usaha mikro juga berperan dalam 17 tujuan SDGs atau Sustainable Development Goals, terutama pada SDGs pertama, yakni pengentasan kemiskinan atau tanpa kemiskinan, dan SDGs nomor 8, yakni pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, usaha mikro memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Kemudian muncul permasalahan dari hal tersebut, yakni para pelaku usaha mikro masih merasa kesulitan terkait akses pasar, kemudian permodalan, dan pemanfaatan digital. Maka dari itu, digital marketing muncul untuk menjadi peluang yang sangat besar bagi pelaku usaha mikro. Menurut data dari Bank Indonesia dalam Arif F tahun 2025, pada tahun 2019 nilai transaksi e-commerce mencapai 205,5 triliun dan meningkat menjadi 487,1 triliun pada tahun 2024. Ini menjadi bukti bahwa digital marketing sangat berkembang pesat bagi perekonomian di Indonesia. Maka dari itu, kemudian muncul strategi yang akan berguna bagi pelaku usaha mikro. Maka untuk selanjutnya ini akan dibahas mengenai platform dan strategi. Sebelumnya, pengertian dari digital marketing adalah aktivitas mempromosikan dan mencarikan pasar yang tersedia digital secara online dengan menggunakan berbagai sarana seperti jejaring sosial dan internet. Untuk penjelasan pertama, yakni mengenai media sosial. Media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi penggunaan yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Platform media yang sangat berguna bagi pelaku usaha mikro. Contohnya itu seperti Instagram, Facebook, TikTok, X, dan lain sebagainya. Kemudian pengertian dari e-commerce merupakan singkatan dari electronic commerce yang artinya sistem pemasaran secara atau dengan media elektronik. Untuk contohnya sendiri cukup banyak di Indonesia seperti Shopee, TikTok, Live TikTok, kemudian Tokopedia dan Bukalapak. Maka dari dua platform tersebut cukup berguna sebagai penunjang marketing dari pelaku usaha mikro. Maka dari itu perlu adanya strategi yang efektif dalam menyampaikan marketing untuk berada dalam media sosial maupun e-commerce tersebut. Ada 3 strategi, yakni strategi yang pertama adalah mengoptimalkan media sosial.
dari media sosial sendiri dapat memberikan kesempatan luas untuk menjangkau konsumen tanpa batas wilayah. Maka dari itu, perlu pengoptimalisasian media sosial dengan membuat konten yang konsisten dan menarik, kemudian menjaga hubungan baik dengan pelanggan dengan menjawab pertanyaan, komentar, atau melakukan live streaming. Untuk strategi selanjutnya adalah menggunakan Google My Business. Ini merupakan strategi yang memungkinkan usaha mikro untuk tampil di hasil pencarian atau search engine di Google dan Google Maps. Google My Business memberikan pelayanan gratis dan mudah untuk digunakan dengan menyediakan kontak, jam operasional, dan ulasan pelanggan serta lokasi tempat dari usaha tersebut. Kemudian strategi yang terakhir adalah bergabung dengan e-commerce. E-commerce menjadikan infrastruktur digital yang lengkap mulai dari promosi, pembayaran, pengiriman, dan umpan balik dari pelanggan. Data menunjukkan bahwa 67% UMKM yang tergabung di marketplace atau e-commerce tersebut mengalami peningkatan omset dalam 6 bulan pertamanya. Maka dari hal tersebut cukup menguntungkan bagi pelaku usaha mikro tersebut. Nah, dari 3 strategi tersebut, maka perlu adanya pelaku usaha menjaga konsistensi dan branding dari strategi marketing tersebut, yakni dengan membangun brand awareness, lalu penggunaan logo, warna, dan gaya komunikasi yang sama antar berbagai platform, kemudian menunjukkan citra yang profesional. Lalu dari strategi tersebut muncul beberapa hambatan pastinya, yakni hambatan yang pertama adalah kurangnya literasi digital dari para pelaku pengusaha mikro, kemudian adanya keterbatasan waktu, lalu kemudian dari keterbatasan waktu juga berdampak pada keterbatasan tenaga kerja, dan yang terakhir para pelaku usaha mikro tersebut cukup khawatir mengenai penipuan dan keamanan dari platform tersebut. Untuk solusinya yakni ada 3. Yang pertama, mengadakan pelatihan digital marketing untuk pelaku usaha mikro, kemudian pelaksanaan strategi yang dilakukan secara bertahap, dan melakukan kolaborasi dengan komunitas lokal, universitas, maupun perguruan tinggi dan sekolah untuk pendampingan digitalisasi UMKM. Untuk contohnya sendiri yakni seperti melakukan seminar dan pembekalan kepada para mahasiswa atau anggota komunitas dan siswa. Dari pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pelaku usaha mikro perlu melakukan inovasi dan kreasi untuk bertahan dari gempuran adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat ini. Kemudian strategi yang dapat digunakan adalah memanfaatkan media sosial dan e-commerce. Kemudian digital marketing sebagai peluang untuk menjaga keberlangsungan usaha. Dan yang terakhir, kesimpulan yang dapat diambil adalah menerapkan strategi efektif tersebut berguna untuk menjangkau pasar, membangun relasi, dan meningkatkan omset. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.